pertanyaan? Dipersilahkan, monggo. Oh. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Nabi terdahulu maksudnya. Ya, Nabi-Nabi juga melaksanakan sholat. Bagaimana tata cara? Al-anbiya as-sabiqun kayf yusallun. Kam shalawat wa kayf yusallun. نعم الصلوات قد فرضت على الأنبياء والمرسلين لكن مجموع الصلوات لم تفرض إلا على الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالصلاة ليس من خصوصيات هذه الأمة إنما مجموع هذه الصلوات وبهذه الكيفية هي من خصوصية أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kata beliau, kalau detailnya tidak ada kabar yang sampai kepada kita secara detail. Yang jelas, sholat itu sudah pernah diwajibkan kepada para nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu juga diwajibkan sholat oleh Allah. Jadi sholat ini bukan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, tapi tergabungnya 5 sholat ini hanya untuk umat Nabi Muhammad. Jadi belum pernah 5 sholat ini tergabung untuk umat terdahulu. Jadi sholat itu sudah diwajibkan untuk umat terdahulu, tapi tergabungnya 5 sholat ini dan dengan cara yang kita lakukan saat ini itu hanya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu diwajibkan sholat. Seperti apa caranya? Tidak ada kabar yang detail yang sampai kepada kita. Nah, kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya tentang hukumnya mengqadha sholat. Apa hukumnya seseorang mengqadha sholat jika sakit fisik dan sakit mental? Kadang saat atau penyakit tantrum. Kadang saat tantrum itu tubuh menjadi lemas dan tidak berdaya. Apakah diperbolehkan untuk mengqadha sholat saat sudah membaik keadaannya atau bagaimana? Yani fi wahid marid yani jismiyan wa aqliyan, lakin bagi indahu tamyiz. Bas yani dhaif jiddan ma yakdir ala sa'ab al harakat alaih. Kayf yani yaqdi salat badin aw yusalli fi badin. نعم الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى ولا تسقط على العبد أبدا ما دام عقله باقيا ما دام عقله. أما إذا كان ضعف جسميا ما استطاع الوضوء يتيمم، ما استطاع القيام يصلي من جلوس، ما استطاع أن يصلي من جلوس مضطجع، ما استطاع مضطجع يستلقي يرفع رأسه قليلا بمخدة ويجعل إخمصيه إلى القبلة ويؤمي برأسه ركوع سجود هكذا. ما استطاع حتى رأس ما يستطيع ضعيف بالعين هكذا الله أكبر سمع الله الله أكبر هكذا بالعين. ما استطاع حتى العين يجري الأركان بالقلب هكذا قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما دام عقله باقي فالصلاة لا تسقط عليه. ثم إذا نقص شرط من الشروط فعليه بعد ذلك القضاء، وإن تمت الشروط فلا عليه قضاء، وربما مات من ذلك المرض فقد ربي ربه وذمته بريئة. وليس كما بعض المرضى اليوم يترك الصلاة في مرضه بعدين باقي خاف تموت من المرض. هذا غلط. فأنت تصلي بهذه الحالة لعل الله يشفيك، ورجاء أنك إذا انتقلت إلى جوار الله تلقاه وأنت على طاعته. هكذا الواجب على كل مؤمن، لا ما يعتاده العوام اليوم فيتركون الصلاة ويقول بنقضي. الله أعلم هل عادك تقضي أو تكون قدك تحت التراب، ما تدري ماذا يكون لك. فهذا هو المطلوب من كل مؤمن أصيب بمرض أو ضعف جسم أو نحو ذلك.
Jawaban dari beliau, sholat itu selama orang itu masih akalnya waras, normal, paham, diajak komunikasi itu paham. Selama akalnya itu masih sehat, masih normal, maka wajib sholat. Apapun kondisi badannya, selemes apapun, tidak bisa gerak, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, selama akal masih ada, maka wajib sholat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintah atau melarang seseorang melebihi batas kemampuannya. Mampu sholat berdiri, wajib berdiri. Tidak mampu duduk, tidak mampu tidur miring, tidak mampu terlentang. Itu tidur terlentang sambil dibantali sehingga wajahnya bisa mengarah ke kiblat dan kakinya juga menghadap ke kiblat. Mampu wudu, ya wudu. Tidak mampu wudu, tayamum. Nanti sujud rukuknya, kalau mampu sujud rukuk sempurna, ya sujud rukuk sempurna. Tidak mampu, isyarat dengan kepalanya. Tidak mampu, isyarat dengan mata. Rukuk merem, Allahu Akbar. Itidal melek, sama Allah liman hamidah. Sujud merem lagi, isyarat. Tidak mampu melek, merem pun tidak bisa. Di sholat dengan hatinya. Jadi seolah-olah baca Fatihah. Kalau mampu baca tetap baca. Nanti waktunya rukuk, di hatinya rukuk. Itidal, hatinya bergerak itidal begitu. Jadi dengan hati. Ketika ada orang melakukan sholat sebisanya seperti ini kemudian meninggal, maka dia bebas dari tanggungan, dari tuntutan sholat. Itu. Kalau kemudian sembuh, kalau tadi sholatnya sudah memenuhi syarat-syaratnya, tidak usah diqodho. Tapi kalau tadi ada syarat yang kurang, ya diqodho. Tapi tetap di saat sakit itu harus tetap sholat walaupun syaratnya kurang sebisanya. Nanti ketika sembuh diqodho. Jangan seperti sebagian orang ketika sakit udah susah ini, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa wudu, tidak bisa ini, itu akhirnya tidak sholat. Nanti aja kalau sembuh apa? Kalau sembuh saya qodho. Iya kalau pulang sembuh. Kalau pulang pakai kain kafan, gimana? Akhirnya bertemu dengan Allah dalam keadaan maksiat. Udah lakukan sebisanya, syaratnya lengkap atau kurang sebisanya. Kalau Anda meninggal, lengkap tidak lengkap syaratnya bebas Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari tuntutan. Tapi kalau nggak sholat seperti umumnya orang sekarang, ini bahaya, ini meninggalkan ibadah yang teragung. Jadi jangan seperti umumnya orang, kalau sakit tidak bisa wudu, tidak bisa cebok, tidak bisa ini, tidak sholat, nanti aja diqodho kalau sembuh. Anda yakin bisa sembuh? Ya kalau sembuh, kalau pulang jadi mayat beda lagi. Oke. Nahnul ibad nahtaj ilal mursyid lil wusul ilallah. Wa sultan al-awliya yaqul la yanbaghi li faqirin an yatasaddara li irsyadin nas ila nahtallah ilmal ulama wa siyasatil muluki wa hikmatul hukam. Faman al-mustahiq bil mursyid al-an fi hadha zaman wa fi hadha al-makan. Samahat. المرشد في هذا الزمان كل من علم علما متصلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به واستقام على تقوى الله سبحانه وتعالى وكان على امتثال الأمر واجتناب المناهي وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمندوبات فذاك عبد مستقيم. يكفي منا هذا الآن أننا إذا رأينا على تقوى الله أن واتصل بمن اتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نطلب منه الإرشاد. أما مقصود سيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بهذا هو الشيخ الكامل، ومن طلب شيخ الكامل يبقى عمره بلا شيخ، لكن يحسن الظن في إخوانه وفي كل من يراه لعل الله سبحانه وتعالى ببركة حسن ظنه يقيض الله سبحانه وتعالى من المستورين، لأن في هذا الزمان أهل الكمال طلبوا الستور لما وقع الناس في افتتان، لأنهم إذا ظهروا ولم يحترمهم الناس بتنزل العقوبة على الناس. فمن رحمتهم بين الناس أن طلبوا من الله الستر في هذه الدنيا حتى
لا يكون سبب في نزول عقوبة على الناس رحمة بالناس لأنهم من أهل الخلافة الكامل عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pertanyaan yang barusan ini bertanya tentang mursyid. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu kalau kepingin sampai kepada Allah harus punya mursyid dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat. Terus pertanyaannya tadi, untuk zaman sekarang siapa kira-kira yang layak untuk dijadikan mursyid? Kata Habib Abdullah tadi, mursyid yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu mursyid yang sempurna. Kalau kita hanya nyari yang itu, seumur hidup gak bakalan membatal beliau. Nah, untuk zaman sekarang, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, mendapatkan ridho Allah? Caranya cukup cari orang yang punya ilmu, yang ilmunya bersanad sambung sampai Rasulullah SAW. Jadi cari orang alim yang bukan sekedar alim yang ilmunya dari guru, gurunya dari guru, gurunya dari guru, semuanya sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan pokok pinter, itu satu kriterianya. Kedua, dia ngamalkan ilmunya, bukan hanya pinter ngomong walaupun bersanad, tapi gak diamalkan, yang mengamalkan ilmunya. Syaratnya kedua. Ketiga, istiqomah, takwa kepada Allah. Dalam artian selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang haram semuanya ditinggalkan, yang wajib dilakukan, dan ditambahi memperbanyak ibadah sunnah. Itu untuk zaman sekarang kita cukup nyari orang yang seperti ini, punya ilmu yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah, ngamalkan ilmunya, istiqomah, meninggalkan haram, melakukan kewajiban, dan memperbanyak ibadah sunnah. Kalau kita ketemu orang seperti itu, kita minta irsyadnya, kita jadikan orang itu sebagai mursyid. Kalau kita nyari seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mursyid yang betul-betul sempurna, seumur hidup kita tidak bakalan nemu. Tapi cukup orang-orang yang dijelaskan kriterianya tadi oleh Al-Habib, itu kita mintai irsyadnya. Dengan begitu, insya Allah suatu saat Allah akan mengirimkan mursyid yang sempurna, yang mastur, yang tidak dikenal oleh siapapun. Itu kuncinya adalah husnudzon. Kita husnudzon kepada teman-teman kita, kepada orang-orang alim yang di sekitar kita, orang-orang yang kita lihat, kita husnudzoni. Dengan husnudzon ini kita akan menarik mursyid itu untuk bisa membimbing kita, mursyid yang mastur. Karena mursyid yang sempurna, yang betul-betul sempurna yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir itu di zaman sekarang ini lebih memilih menutup diri agar tidak dikenal oleh orang lain. Kenapa? Karena orang zaman sekarang akalnya sudah dipenuhi fitnah. Itu tidak bisa menghormati mursyid yang seperti ini. Ini bahaya. Kalau mursyid yang sempurna ini sampai muncul viral, diketahui oleh orang, kok ada orang suladab, nggak sopan pada orang ini, bakal turun adab ke seluruh penduduk bumi ini. Nah, mereka mursyid yang sempurna ini itu pewaris Nabi Muhammad SAW, termasuk kasih sayangnya, mewarisi kasih sayangnya Nabi. Tidak kepingin ada adab turun. Karena itu mereka lebih memilih tertutup agar supaya tidak sampai turun adab kepada penduduk bumi. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas يقول إذا صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب وأما ما سلكه الشيخ عبد القادر الجيلاني من طريقة المقربين فقد طوي بساطها في هذا الزمن ولم تبقى إلا طريقة أصحاب اليمين الذين تركوا المنهيات وامتثلوا الأوامر وتقربوا لله بالمندوبات وصفوا بواطنهم. هذه طريقة أهل اليمين، إذا سلكها الإنسان في هذا الزمان يدرك طريقة المقربين إن شاء الله. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Syekh Fatahnya Habib Ali Habsyi, guru futuhnya Habib Ali Habsyi, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, seorang murid itu kalau serius dia ingin mencari guru pembimbing yang sebenar-benarnya, kalau serius dia gak usah nyari, Allah akan ngirimkan syekhnya ke pintu rumahnya. Kuncinya adalah terdapat pada keseriusan untuk mendapatkan seorang pembimbing sejati. Itu kuncinya di situ. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi itu adalah Thariqul Muqarrabin, dan itu di zaman ini sudah digulung.
Torik itu, jalan Muqarrabin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sudah sejak beberapa waktu yang lalu ini sudah dilipat. Yang tersisa sekarang adalah Thariqah Ashabul Yamin. Ya apa Thariqah Ashabul Yamin? Itu Muqarrabin itu sangat jauh sekali dari kita zaman ini. Sekarang ini cukup Thariqah Ashabul Yamin. Seperti apa Thariqah Ashabul Yamin? Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, lakukan semua kewajiban-kewajiban Allah, perbanyak ibadah sunnah, bersihkan hati. Ini sudah. Di zaman sekarang kita fokus ke situ. Jangan mimpi yang seperti Thariqatul Muqarrabin itu terlalu jauh. Kita istiqomah aja Thariqah Ashabul Yamin. Tinggalkan semua larangan Allah, lakukan semua kewajiban Allah, tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah, bersihkan hati. Dengan begitu kita nanti akan bisa meraih tingkatan-tingkatan setelahnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Tegal, pertanyaan yang tadi dari Kebumen. Nah, terus pertanyaan dari Tegal, apakah termasuk judi jika ikut lomba dengan pendaftaran 100.000? Jika kita menang mendapatkan hadiah atau memperebutkan hadiah 500.000? Hal minal maisir yani fi musabaqat fi rusum litasjil 100.000 misalnya. Alasan yani batin idza faz fil fa'aliyat atau fil musabaqah atau ghairiha fa yahsul ala aktsar min dhalik. Hal yu'tabar hada min al-maisir aw al-qimar? لا ما يفعله الآن يدخل مسابقة إما في حفظ القرآن أو نحو ذلك فإذا فاز أعطيه هدية هذا ليس من الميسر في شيء. بس في رسوم تسجيل 100,000 مثلا. نعم 100,000 مثلا لكن ما يعطى هذا ليس مقابل ما دفع إنما يعطى ذلك هدية فليس ذلك من الميسر في شيء. الميسر أن تعطي مال مقابل مال وفي ذلك غبن ظاهر ذاك ميسر. بعضهم مثلا في يسوون فعاليات يمشي من هذا المحل إلى محل ثاني ويدفع رسوم التسجيل مثلا 100,000 بعدين في قرعة كذا الذي خرج اسمه هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى الآن يدخل فيها هذا كما يفعل الآن في كثير من سوبر ماركت أو مول أو نحو ذلك يعطى هذا الورقة تشتريها وتدخل بها الاشتراك ويعطى فيها رقم ثم قد يخرج لك 1,000,000 وقد يخرج لك 100,000,000. هذا من الميسر والقمار المحرم. Jadi pertanyaan tadi jawabannya, kalau misalnya ada musabaqah tilawatul Quran, peserta yang ikut itu bayar uang pendaftaran 100.000. Nanti kalau menang misalnya dapat 1 juta. Ini apakah termasuk hukum judi yang diharamkan? Kata beliau enggak. Karena uang 1 juta yang dia terima itu hadiah karena dia menang, bukan karena dia bayar 100.000-nya tadi. Gitu. Jadi yang seperti ini, yang seperti musabaqah tilawatul Quran ini, praktek seperti ini tidak termasuk perjudian yang diharamkan. Beda lagi kalau seperti jalan santai, bayar pendaftaran 10.000 dapat nomor undian. Nanti sebagian peserta akan diundi dan mendapatkan hadiah. Ini termasuk perjudian yang diharamkan. Banyak biasanya kalau 17 Agustus ya. Jadi ada jalan santai, bayar uang pendaftaran 10.000, dapat nomor undian. Nanti ada sebagian peserta itu yang keluar nomor undiannya akan mendapatkan hadiah. Atau masuk ke sebagian mall, supermarket, masuk bayar sejumlah uang, dapat nomor undian. Nanti akan ada sebagian peserta yang punya nomor undian itu ada yang dapat 1 juta, ada 500.000. Ini adalah tergolong perjudian yang diharamkan. Ba'dhum kadhalik yani fi katsir al-an awal kan fi supermarket al-an fi hatta buyut fil qura katsir yani yadfa 10,000 ba'din fi ala kita ya'khud syai' kita qad yahsul wa qad la yahsul. Hadza min al-maisir. Boneka capit yang lagi marak di kampung-kampung itu bayar 10.000 habis nyepit, bisa dapat bisa enggak dapat. Gitu. Dapat bisa kecil bisa gede. Ini sama termasuk perjudian yang diharamkan. Banyak ini di kampung-kampung. الحاصل في الزمان هذا تفننوا في الميسر أنواع وأشكال في التي في الإنترنت
أنواع وأشكال يحاول يدخلون المسلمين في الميسر حتى يأكلون الحرام فلا تستجاب لهم دعوة. Intinya kata beliau di zaman ini perjudian itu dibikin sedemikian rupa, banyak model di internet, di TV, di supermarket, di mana-mana. Di model-model perjudian itu tujuan dari itu semuanya apa? Yaitu agar supaya orang-orang Islam ini main judi, nanti dapat uang atau apalah, makanan atau apa yang itu menjadi harta yang haram. Kalau sudah orang Islam ini makan haram, mau doa sampai jungkir balik tidak bakalan diijabahi oleh Allah. Itu tujuan utamanya. كثيرة. Bagi soalan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mungkin sama dengan pertanyaan teman-teman saya dari asal suku, terutama yang ada di sini kalau saya ini hanya ingin tahu dan saya mulai mencari hanya kesempatan malam ini. Kalau habis di sini dengan asal suku itu ada wiritan tepatnya kata-katanya kata-kata itu seakan-akan mengambil nafas jadinya. Nomor dua pertanyaannya ada suara su itu tangannya itu kan. Jadi saya nggak tahu apa artinya. Mudah-mudahan malam ini. Dan itu pertanyaan itu mungkin ada di Sulawesi itu saja. Kalau memang bisa di sana. Segera. Yani ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya yani fi wirid hakukum ba'da salatil fajr hu kif ya ta'khudun nafas wala ish yas'alu yani ma yafham ya'khudun nafas wala ish badin fi wirid sakron sur kita is al qasad yani fi wirid fi haqqu salawat al-ukhra musmu kita faqat fil fajr. أما هو هذا من الأذكار، هو الذكر بالضمير وهو ذكر الروح والسر. الله لا إله إلا الله ذكر الروح. الله لا إله إلا الله ذكر القلب. الله ذكر الروح. هو هذا ذكر السر، يقوي السر بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى، لأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، فهو ذكر من أذكار الله سبحانه وتعالى. أما سور هذا أي أتحصن بالفاتحة وآية الكرسي واجعلها كسور يحميني من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. هكذا المقصود. Ya, jadi ini penjelasan dari beliau. Jadi hu itu bukan ngambil nafas kata beliau. Itu termasuk zikir. Jadi zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada la ilaha illallah, itu zikirnya hati. Ada Allah, itu zikirnya roh. Zikirnya roh. Hu itu zikirnya sir. Zikir pakai domir, sir, rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tingkatan-tingkatan zikir, bukan ngambil nafas ya. Itu. Kemudian tadi sur itu artinya pagar. Seperti benteng yang mengelilingi sebuah kerajaan itu namanya sur, itu benteng atau pagar itu sur. Sebelum baca sur itu kan baca Fatihah, ayat kursi. Fatihah ayat kursi. Artinya kita sur itu kita menjadikan minta kepada Allah dengan tawasul pakai Fatihah dan ayat kursi ini, kita minta pada Allah agar kita dijaga dengan barokah Fatihah dan ayat kursi itu kita agar juga dijaga. Jadi kita jadikan Fatihah dan ayat kursi itu ibarat benteng yang menjaga kita dari mara bahaya. Itu intinya. أو قبل الأخير. كيف تشرح يا حبيب بحديث النبي صلاة جاري المسجد إلا في المسجد مع أنه جاري المسجد كثير من جاري المسجد لا يصلون في المسجد لكنهم يصلون في بيوتهم. نعم.
هذا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. المقصود من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد الذي بجواره، وليس المعنى أن صلاته غير صحيحة إذا صلى في بيته سما استري زوجته، صلاته صحيحة لكن لا صلاة له كاملة. Jadi pertanyaannya tadi, ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, pertanyaannya, banyak rumahnya tetangganya masjid, tapi nggak sholat di masjid, sholat di rumah. Nah, bagaimana maksud hadis ini? Kata beliau, la sholata fil masjid ini artinya orang yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, kalau nggak sholat di masjid kurang sempurna. Sholatnya tidak sempurna, bukan berarti nggak sah. Jadi kalau sudah di rumah sholat sama istrinya saking sayangnya, itu misalnya tidak ke masjid, ya sholatnya sah, tapi nggak sempurna. Kalau kepingin sempurna, ya sholat di masjid. Kalau nggak sholat di masjid, tetap sah, tapi tidak sempurna. Ini ada pertanyaan lagi. Maaf mau tanya, apa boleh baca hizib sakron tanpa ijazah? Karena saya dengar nggak boleh karena bisa gila. Mohon jawabannya Habib. Hal yajuz qira'atu wirdi sakron bidun ijazah lianna sa'ilada yasma anna qira'ata wirdi sakron bila ijazah fa yusabbib al-junun. Nah. قراءة ورد السكران وغيره من الأوراد التي يؤذن بقراءتها للخاص والعام تقرأ بلا إجازة، لكن ثمرتها التامة تكون مع الإجازة. نعم. وهناك أوراد لا تقرأ إلا بإجازة، فإذا قرأت بغير إجازة جلبت لصاحبها البلاء، وليس منها ورد السكران. Wirid sakron apa boleh dibaca tanpa ijazah? Kata beliau, wirid itu ada dua model. Ada wirid yang boleh dibaca oleh siapapun tanpa ijazah, termasuk wirid sakron. Nah, wirid sakron ini termasuk wirid yang boleh dibaca oleh siapapun tanpa perlu ijazah. Cuman kalau kepingin hasilnya maksimal harus pakai ijazah. Kalau ingin hasilnya maksimal harus pakai ijazah. Seandainya tidak pakai ijazah, boleh dibaca, tidak apa-apa. Ini termasuk wirid yang diizinkan untuk dibaca oleh siapapun tanpa ijazah. Ada wirid model kedua, wirid-wirid yang tidak boleh dibaca kecuali ijazah. Kalau nggak pakai ijazah akan mendatangkan musibah bertubi-tubi pada yang membacanya atau menyebabkan gila tadi itu. Dan sakron tidak termasuk yang golongan kedua, tapi masuk yang golongan pertama. Ada sisa satu soal lagi tentang harta waris. Ada seorang janda beranak 3, semua perempuan. Ada beberapa hartanya dibilang lumayan. Terus kawin lagi sama orang dan udah berjalan kurang lebih 21 tahun. Dan bulan kemarin si istri ini meninggal. Yang jadi pertanyaan, apakah si suami mendapat harta waris? Yani fi zaujah wa thalath banat. Hasal يعني مال من الزوج بعدين بعد كده الإنتهى تزوج الزوجة بزوج الزوجة تزوجت بزوج آخر بعد تقريبا 20 سنة توفيت هذه الزوجة. هل الزوج الجديد هذا يستحق من الميراث؟ نعم. الزوجة و3 بنات. الزوجة لها الثمن 1 من 8 والباقي للبنات بالسوية. تزوجت الزوجة بزوج آخر بعد العدة ثم ماتت، فنصيب الزوج هذا نصيبه، الزوج الجديد نصيبه الربع، لأن في وجود فرع وارث، الربع وليس النصف، بوجود الفرع الوارث، فيحصل الربع من كل شيء، ربع من الموبيل، ربع من الموبايل، ربع من الميبل، ربع من الثمن الذي ورثته من زوجها الأول. Ya, jadi ada orang meninggalkan harta warisan
Ahli warisnya ada istri, kemudian 3 anak perempuan. Ini kata beliau pembagiannya, istri ini dapat jatah 1/8 karena ada anak. 1/8 dari harta suami yang meninggal ini, 1/8. Sisanya milik anak perempuan ini sama. 3 anak perempuan ini jatahnya sama. Sisa setelah dikurangi 1/8 untuk istri, sisanya dibagi 3 sama rata antara 3 anak perempuan ini. Nah, kemudian setelah habis iddah, si janda ini menikah lagi. Setelah berumah tangga cukup lama, si janda meninggal. Nah, pertanyaannya, apa suami yang baru ini dapat harta warisan? Iya, dapat harta warisan. Tapi harta warisan dari hartanya istri. Harta warisan dari hartanya istri berapa? 1/4 karena ada anak. Si suami dapat jatah 1/4 dari hartanya istri. Hartanya istri yang baru yang diperoleh setelah suami pertama meninggal tadi, itu mau mebel, perabot rumah tangga, HP, mobil atau yang lain, pokok semua harta istri itu 1/4-nya akan menjadi milik suami, termasuk 1/8 yang hasil warisan dari suami dulu itu. Untuk harta yang jatahnya anak tidak ada urusan ini. Jadi harta istri yang 1/8 hasil warisan tadi kalau masih ada, suami berhak 1/4-nya, sisanya untuk anak. Harta-harta baru yang dimiliki oleh istri di kemudian hari juga suami ini dapat jatah 1/4-nya, sisanya untuk anak perempuannya. الله يعلمنا ما جهلنا وزينا عمل بما علمنا وزينا خلاص فيما علمنا وفيما علمنا يا رب العالمين. يرزقنا فهم النبي الحضر وثلاث الهام الملائكة ويرغينا بالعلم وزينا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحققنا بالاستقامة ويعيننا ويكون جبات الندامة بالحال والمال يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نستعين ربنا تقبل منا وتب علينا والسامعين برحمتك من عندك تغنينا بعمل سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. يا رب.